Nah, dalam cerita ini yang mau saya sorot adalah bagaimana kronologis atau urutan keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel hingga akhirnya keselamatan itu menjadi bagian bangsa Israel dan Tuhan mau menampakkan dirinya kepada bangsa Israel sendiri. Nah, jadi kronologis ini mengingatkan bahwa bagaimana keselamatan itu diberikan sama Tuhan hingga akhirnya keselamatan itu diambil atau didapatkan oleh bangsa Israel itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah, keselamatan ini berarti kita ini dikembalikan lagi kepada Allah, atau Allah membawa kita menjadi umatnya dan memperbarui hubungannya dan perjanjian-perjanjiannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang Ia berikan. Nah, di sini bahwa dikatakan dengan keselamatan maka penyucian dan hukum akan diberikan oleh Allah. Nah, di ayat 5 dikatakan bahwa jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Di sini dikatakan jika mereka mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan benar-benar menjadi harta kesayangan Allah. Nah, di sini maksudnya kalau misalnya mereka benar-benar mendengarkan Tuhan, mereka mencintai Tuhan, mereka akan menjadi harta kesayangan yang dimana memang seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama mereka hidup. Tapi di sini Tuhan menginginkan bahwa bangsa Israel atau umat Israel ini menjadi umat pilihan, jadi umat yang unik. Kenapa? Karena dia sudah menampakkan dirinya nih. Jadi dia pingin bangsa Israel ini menjadi harta kesayangan dan juga umat pilihannya dia. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan keselamatan seperti setelah apa yang kita dapatkan, seperti itu. Terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10. Di sini dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, di sini dikatakan, mohon maaf sebentar. Oke, mohon maaf. Tadi baterainya habis hampir mati, jadi harus dicas dulu. Oke, dilanjutkan bahwa tadi sudah sampai dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10, di sini secara garis besar Tuhan mengatakan bahwa umat-umat yang terpilih ini telah diselamatkan dan akan menjadi saksi bagi orang lain, hingga akhirnya orang-orang lain itu juga sama menjadi umat pilihan Tuhan yang sama lagi menjadi saksi bagi yang lain. Nah, selanjutnya kalau kita baca mulai dari ayat 7 sampai selanjutnya itu dikatakan bahwa bangsa Israel ini harus mempersiapkan diri mereka. Harus mempersiapkan diri, membersihkan diri mereka, membersihkan hati mereka untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Allah sendiri akan turun dengan kekuatan dan kemuliaannya yang kudus. Nah, karena Allah yang Maha Kudus akan turun, maka mereka harus mempersiapkan diri mereka. Allah datang dengan awan-awan tebal, itu dalam ayat 9 bisa dibaca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku bicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa hal ini membenarkan bahwa hukum Taurat itu adalah ilham, sebagai ilham Allah atau firman Allah yang telah diilhamkan, dan ini yang dapat dipercaya untuk selama-lamanya.
Jadi bukan pada masa itu doang, tapi ini tuh hal yang diilhamkan dan bisa dipercaya sampai masa sekarang kita ini. Dan sampai masa nantinya, hingga akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang dikatakan bahwa kita ini dipersiapkan untuk dekat dengan Allah. Di sini kita dipersiapkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau zaman dulu atau mereka pada saat itu untuk bertemu dengan Allah, mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka ada rasa takut, mereka gentar karena mereka tidak suci, mereka tidak kudus. Namun sekarang oleh karena darah Yesus yang sudah tertumpah, kita di sini bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kita ini telah diselamatkan sama Tuhan, kita dapat datang kepada Tuhan kapan saja, dan seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Kita dapat mendekati Yesus, tapi kita harus tetap mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan. Nah, di ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Nah, ini yang tadi Tuhan datang dilambangkan dengan guru, kilat, awan yang padat. Kalau misalnya di perjalanan mereka seperti tiang api, seperti tiang awan. Nah, di sini Allah hadir ke Gunung Sinai untuk memberikan firman-Nya. Di sini dikatakan bahwa Allah turun dan Musa naik untuk bertemu dengan Allah. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa nabi-nabi itu harus naik untuk bertemu dengan Allah dan turun kembali membawakan firman-Nya kepada bangsa-bangsanya. Nah, kalau di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai 24, di sini dikatakan bahwa perbandingan zaman dahulu dan sekarang. Intinya di situ adalah perbandingan zaman dahulu dan sekarang. Tanggung jawab yang berat sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kelemahan, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarkan, memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini, bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung ia harus dilempari dengan batu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa zaman dulu saking kudusnya itu hanya menyentuh aja, entah itu hewan atau manusia, mereka akan dilempari dengan batu. Namun sekarang kita mendapatkan kebebasan untuk mendekati Yesus, untuk bertemu dengan Yesus kapan saja. Itu adalah perbedaan kita yang sekarang dan dulu. Di sini kita bisa mengetahui bahwa Yesus telah turun secara permanen pada saat dia mendapatkan wujud sebagai manusia, dan akhirnya dia mati dan dia bangkit kembali untuk supaya Roh Kudus itu turun dan dapat menjadi pedoman kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi Tuhan memberikan keselamatan, tapi Tuhan memberikan pegangan, kita tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia ini. Nah, di sini dikatakan juga jika kita diselamatkan dan dipersiapkan oleh Roh Kudus itu, dan bukan karena kita mengikuti aturan Tuhan dan kita menjadi kudus. Kita tidak mengikuti aturan Tuhan untuk menjadi kudus, bukan. Tapi kita mengikuti peraturan Allah karena kita sudah kudus. Nah, itu adalah perbedaan yang sangat besar. Di sini bahwa kita telah dikuduskan oleh darah Yesus dan telah disucikan oleh Allah. Terkadang kita memang lupa karena kita sudah segampang itu untuk bertemu sama Allah. Terkadang peraturan-peraturan dasar kita lupa. Nah, namun dikatakan kita boleh mendekati Yesus kapan saja, di mana saja, tapi kita tetap harus mendekati Yesus dengan cara yang berkenan. Itu dapat dalam Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dengan cara dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di sini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Jadi bukan karena kita sudah sedekat itu sama Tuhan, kita dapat selos itu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini adalah urutan yang penting bahwa kita itu tidak boleh sombong karena Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita.
bukan karena kelakuan kita atau karena apa yang kita lakukan Tuhan mau menyelamatkan kita, bukan. Tapi karena kasih karunia-Nya Dia mau menyelamatkan kita. Nah, kekudusan ini di sini yang perlu ditekankan juga bahwa kekudusan atau kudus itu maksudnya itu terpisah dari yang lain. Jadi Tuhan telah menguduskan kita, bangsa-bangsa Israel, umat-umat pilihannya, terpisah dengan yang lain supaya apa? Supaya bisa ikut dengannya pada saat nanti. Nah, jadi kita bisa lihat dalam Keluaran 19 dengan perikop Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Di sini Tuhan ingin supaya kita, bangsanya, memperbarui kembali perjanjiannya dan mengetahui bahwa pentingnya perjanjian sama Tuhan dan perjanjian ini maksudnya apa dan apa yang kita lakukan, disinilah dasarnya. Nanti akan dilanjutkan ke pasal-pasal selanjutnya, peraturan apa saja sih itu yang akan kita lihat di rabu-rabu selanjutnya. Namun kurang lebihnya untuk Keluaran 19 ringkasan atau rangkaiannya adalah seperti itu. Mungkin ada tambahan.